juga ingin menjelaskan atau menjelaskan sejarah 10 November 1945. 76 tahun lalu, tepatnya 10 November 1945, terjadi pertempuran hebat antara area Surabaya melawan tentara Sekutu. Pertempuran ini salah satunya dipicu tewasnya Jenderal AU Berlin Walter Solden, AWS Malbali, hingga ultimatum dari Inggris rakyat Indonesia menyerah. Tak mau tunduk pada tentara Sekutu yang akan kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, area-area Surabaya bertempur habis-habisan mempertahankan kemerdekaan RI. Sejarah Hari Pahlawan 10 November. Jenderal AWS Malabi tiba di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Ia memimpin pasukan Sekutu saat itu. Pasukan Sekutu itu bertugas melucuti senjata para serdadu Jepang, mengangkut tawanan perang, dan menjaga ketertiban di Surabaya. Namun, pasukan Inggris tidak melakukan tugas dengan semestinya atau terjadi penyimpangan. Penyimpangan kembali terjadi ketika Sekutu meminta Presiden Soekarno untuk menyurutkan pengertian terkait pertentangan antara pemuda Surabaya dan Sekutu. Hal ini dilakukan demi melindungi pasukannya dari amukan masyarakat Surabaya. Permintaan tersebut pun dipenuhi. Kotak senjata dihentikan, komite penghubung dibentuk, dan Sekutu mau mengakui kedaulatan. Namun, Sekutu justru melakukan penyerangan di kampung penduduk. Pertikaian pun tidak dapat dibendung. Kematian Jenderal AWS Malabi, sejumlah perwira Inggris pun ditahan oleh sekelompok pemuda Surabaya seperti Jenderal Malabi, Kapten Smith, Kapten Shaw, dan Letnan Lowland. Entah karena satu alasan tertentu, Jenderal Malabi tewas. Mengenai penyebab tewasnya Jenderal Malabi sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber menyebut Maladi tewas karena terkena serangan granat dan terkena mobilnya. Namun ada yang menyebut Maladi tewas setelah aksi tembak-menembak terhadap penduduk Surabaya. Ancaman Sekutu. Mengetahui hal itu, Kapten Shaw pun mengancam Indonesia dan akan membalas perlakuan yang diterima Sekutu dengan menggerakkan seluruh kekuatan baik darat, laut maupun udara. Tak segan-segan, Inggris mengultimatum masyarakat Surabaya untuk menyerah jika tidak ingin dihancurkan lebur sebelum pukul 06.00 pada 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan. Rakyat Surabaya saat itu memutuskan untuk tetap melawan sebelum rakyat Surabaya dilatih menggunakan senjata dan granat tangan. Pemuda-pemuda dan pasukan TKR mempersiapkan diri untuk terjadinya pertempuran. Pertempuran 10 November kemudian terjadilah pertempuran yang dikenal dengan nama peristiwa 10 November 1945 dan diperingati kemudian sebagai Hari Pahlawan. Sejak pagi hari, Inggris sedang melakukan penyerangan. Namun, pemuda Surabaya yang bermodalkan bambu runcing dan belati sama sekali tidak gentar atas serangan yang dilakukan. Di balik keberanian pemuda Surabaya ini muncul sosok Bung Tomo dengan pidatonya yang bernada, selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secanik kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga, ujar Bung Tomo dan pidatonya yang disampaikan di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Pesan Bung Tomo ini lalu menyulut semangat para pemuda Indonesia untuk berjuang mati-matian melakukan perlawanan di bawah pimpinan Komandan Pertahanan Swengkono. Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20.000 orang. Sementara dari korban dari pihak Sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Meski banyak korban yang berjatuhan, dengan semangat mempertahankan kemerdekaan dan begitu tinggi, pemuda Surabaya berhasil mempertahankan kota mereka. Hari Pahlawan dijadikan hari nasional.
Perlawanan rakyat Surabaya menjadi simbol perlawanan seluruh bangsa Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh bangsa lain. Untuk mengenal jasa pahlawan terdahulu, penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional didasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur. Selain itu, untuk mengingat dan menghormati segala upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Indonesia di kota Surabaya, didirikan tugu dengan tinggi lebih dari 41 meter. Tugu itu dikenal sebagai Tugu Pahlawan.